Assalamualaikum ayah bunda, semoga sehat selalu. Terus, apa yang mereka bicarakan? Pak, tanyaku serius. Kalau nggak salah dengar, perempuan itu bilang bertemu di terminal bus amplas. Begitu? Apa maksudnya? Mereka akan bertemu di terminal bus amplas? Segera ku telepon Mas Diki. Kulaporkan ucapan papa padanya. Oke, kami bergerak ke sana. Kemungkinan mereka hendak melarikan diri naik bus kalau begitu. Mas Diki langsung mematikan ponselnya. Kita kemana ini? Tanya malah kemudian. Ke rumah aja, ayo cepat. Mereka biar diurus para polisi aja. Sahutku makin tegang. Baiklah, tapi sial banget sih. Jalan raya jam segini padat banget. Gerutu malah bolak-balik menginjak rem. Aku tak kalah resah. Panggilan masuk di ponsel menambah panik saja. Ya, halo. Kami udah di jalan menuju ke rumah. Pak, kenapa? Tanyaku. Pak Basir menelpon lagi. Anu. Terdengar suara Pak Basir yang terbata-bata. Dari nada suaranya sepertinya dia begitu ketakutan. Anu apa? Pak, cepat ngomong. Jangan buat saya kian panik. Perintahku was-was. Maaf, Mbak. Tadinya kami pikir ibu dan Cika tertidur di kamar ibu. Kamar bayi kosong. Ibu njagain Cika nggak lepas-lepas. Terus kenapa? Pak, apa yang terjadi? Teriakku. Rupanya, saat polisi datang memeriksa semua ruangan, pintu kamar ibu didobrak. Lalu, cepat, Pak. Lalu gimana? Ternyata ibu sendirian dalam keadaan pingsan. Kami kira tidur. Cika mana? Cikanya mana? Jendela kamar dijebol orang. Bu, Cika hilang dari dalam kamar ibu. Ya Allah. Cika. Bagai disambar petir. Aku melolong. Tenang, Mel. Ya Allah, Mel. Malah menepikan mobil, lalu menepuk-nepuk pipiku. Malah, telepon Mas Diki, bilang Cika hilang. Pintaku semakin lemah. Kamu yang kuat, dong. Mas Diki gak perlu ditelepon. Dia pasti udah dapat laporan dari polisi yang di sana. Cika gak akan apa-apa. Sekarang kita gimana ini? Kita ke terminal amplas aja. Ya, siapa tahu kita bisa nemukan mereka. Kata malah kemudian dia menelpon seseorang. Rani, udah di mana? Kamu sama Mas Andi, kan? Cepat menuju amplas. Cari setiap terminal bus. Kamu kenal keluarga Harum, kan? Mereka nyulik anak melur. Kata Mala melalui telepon. Aku hanya bisa pasrah sekarang. Kurebahkan tubuhku di jok paling belakang. Rasa lemas di seluruh tubuh. Persendian sepertinya berlepasan. Aku tidak kuat lagi duduk dengan tegak. Tenang, enduk. Kita berdoa, ya. Semoga cucuku baik-baik saja. Ucap papa kembali terisak. Malah kembali melajukan mobil. Aku hanya diam kini. Untuk berbicara sepatah kata pun rasanya tak sanggup lagi. Kenapa Harum dan keluarganya setega ini? Rumah dibakar, sekarang anakku diculik. Apa salah anak bayi itu? Coba, ingin menyiksaku. Oh, Harum, ini idemu? Atau ibumu? Dan Mas Yanto juga terlibat. Ya, Tuhan sekeluarga betul-betul nekat. Keluarga Sinting, bangun. Mel, duduk yang tegak. Perhatikan setiap bus yang kita lewati. Siapa tahu mereka masih ada. Aku tersentak. Malah memintaku bangkit. Sanggupkah aku? Jangan lemah. Mel, bangun. Bantu aku nyari mereka di sebelah kiri. Aku yang di sebelah kanan sambil nyetir pelan. Perintah malah semakin tegas. Kupaksa tubuhku untuk tegak. Terasa sangat berat. Kusenderkan kepala di sandaran kursi, membuang pandangan ke sebelah kiri, seperti perintah Mala. Kupaksa mataku meneliti setiap calon penumpang yang memadati setiap pulbus. Perempuan menggendong bayi adalah sasaranku. Dadaku berdebar berharap kalau dia adalah Harum atau si rambut jagung sedang menggedong Cika. 2 kali sudah aku menghentikan Mala, tapi ternyata bukan mereka. Ponsel malah berbunyi. Segera gadis itu mengangkatnya. Iya, Mas. Alhamdulillah.
Kantor polisi Tanjung Morawa. Baik, kami segera ke sana. Sahut Mala bersemangat. Mala, ada apa? Apa yang terjadi? Tanyaku tak sabaran. Mereka sudah ditemukan. Ada bayimu juga bersama mereka. Sekarang dalam perjalanan dibawa ke Polsek Tanjung Morawa. Alhamdulillah, anakku baik-baik saja. Kan? Lah, tenang. Sudah ada Mas Diki. Dia pasti langsung mengurusnya. Sekarang kau telepon si Rani. Tolong. Kasihan mereka masih nyari-nyari di terminal. Baik. Sahutku menuruti perintahnya. Mala memarkirkan mobil di halaman kantor polisi. Segera aku berlari keluar tanpa pamit dulu kepada papa. Biarlah Mala yang akan mengurusnya. Mas Diki menyambutku dengan senyuman. Sabar. Enggak usah lari-lari. Bayimu aman. Katanya sambil menunjuk seorang perempuan yang menggendong bayi. Cika. Teriakku menghampiri dengan terburu. Oh, Mbak ibunya. Tanya perempuan itu langsung menyerahkan putriku. Iya, Bu, terima kasih sudah membuatkan susu buatnya. Ucapku menerima dot berisi susu yang disodorkannya. Iya, anak ibu pemberani. Dia enggak ada nangis saat di tangan para polisi tadi. Sepertinya dia malah menikmati perjalanan itu. Ibu siapa? Siapa yang menggendong anak saya dari amplas tadi? Saya yang jualan di kantin itu, Mbak. Langsung disuruh cari dot dan buatkan susu bayi oleh bapak polisi. Saya lihat putri ibu digendong bapak yang itu. Gak nangis sama sekali. Katanya sambil menunjuk Mas Diki. Makasih, Bu. Ucapku lega. Di mana Harum dan ibunya? Mas. Dan siapa yang menculik anak saya sebenarnya? Tanyaku kepada Mas Diki. Mereka di dalam, sedang diperiksa petugas. Jawab Mas Diki. Tolong pegang bentar, Malah. Pintaku menyerahkan Cika pada Malah. Mau kemana? Teriak Malah. Aku tergesa masuk ke dalam. Mataku nanar menatap ketiga makhluk terkutuk itu. Mereka berdiri berbaris dengan tangan diikat ke belakang. Harum dan Mas Yanto menunduk, sedang si rambut jagung tetap saja tegak, membalas tatapanku dengan sombong. Tetap menantang. Hadiah apa yang pantas ku berikan untuk membalas perbuatan mereka? Terutama si rambut jagung ini. Tanganku mengepal. Dadaku bergemuruh hebat. Maaf, Pak. Putri saya yang telah mereka culik. Izinkan saya berbicara dengan mereka sebentar. Laporku kepada petugas. Mbak, ibu dari bayi yang mereka culik. Kami butuh keterangan dari Mbak. Silahkan duduk. Kata petugas menunjuk kursi untukku. Tolong beri saya waktu sesaat saja untuk bicara dengan mereka. Pak. Ucapku memohon. Mas Diki yang mengikutiku mendekati petugas. Setelah berbincang sebentar, petugas itu akhirnya mengizinkan. Kudekati ketiga durjana busuk itu. Harum menunduk kian dalam. Mas Yanto berbuat yang sama. Tubuh kekar wajah sangar itu hanya bisa menatapi lantai. Tangan yang terikat ke belakang membuat tampang mereka kian menyedihkan. Kau yang menculik anakku, Mas? Tanyaku pelan, tapi menatap tajam preman kampung itu. Lelaki itu membisu. Kau yang membuat ibuku pingsan. Kau apakan ibuku? Teriakku mulai histeris sambil mengguncang lengannya. Kenapa kau diam? Jawab. Kenapa kau culik anakku? Kenapa kau sakiti ibuku sampai pingsan? Apa yang kau lakukan kepada seorang nenek-nenek? Plak, plak. Itu, salam dari ibuku. Kataku sengit. 2 tamparan di pipi kanan dan kiri ku hadiahkan pada laki-laki berwajah beruang itu. Dia hanya meringis, tapi tetap tak mau berbicara. Aku beralih kepada yang di tengah. Harum. Perempuan itu masih menunduk. Lama ku tatap perutnya. Perut itu masai saja rata. Kualihkan menatap dadanya. Biasa saja. Tidak ada tanda-tanda kalau dia hamil. Bukankah ini sudah cukup lama? Harusnya perut itu mulai membentuk, dada harusnya mulai membengkak. Tapi, perempuan ini biasa-biasa saja. Apakah dia sudah menipu Mas Gilang? Bukankah sejak dia mengaku hamil, awal dari semua malapetaka ini? Mertuaku berubah 180 derajat karena percaya dia hamil. Harum, kau penipu. Kau rusak rumah tanggaku. Kau amri suamiku. Kau hancurkan semuanya. Kau bakar rumah besar itu. Lalu kau culik anakku.
Aku memaki dan mengumpat, tapi hanya dalam hati. Dengan gigi gemeretak kurai dagunya. Ku cengkram dengan kencang, lalu kuangkat ke atas hingga bersetatap dengan mataku. Katakan siapa yang mencuri anakku? Katakan siapa? Teriakku semakin mengencangkan cengkraman. Aku. Semua atas ideku. Aku yang menyuruh Yanto menculik anakmu. Kau mau apa? Hah? Teriak ibunya menantang. Berani sekali dia. Tangannya dalam keadaan terikat. Tapi masih pongah. Ya Tuhan, manusia apakah perempuan tua yang satu ini? Ku lepas cengkramanku di dagu harum, lalu bergerak mendekati si rambut jagung. Kau bertanya aku mau apa? Perempuan tak tahu malu. Tanyaku mengejek. Kau tidak sopan. Aku maudamu. Kau panggil aku dengan sebutan kau. Tanyanya melotot. Ya, aku panggil kau. Najis aku punya mauda seperti kau. Jawabku ketus. Heh, sombong. Kenapa kau mau menculik anakku? Apa salah bayiku padamu? Bagaimana kalau sesuatu terjadi pada bayiku? Hah! Bentakku meraih bahunya lalu ku guncang-guncang dengan kasar. Aku mau menculik anakmu. Biar kau mampus. Kalau perlu anakmu juga mampus sekalian. Manusia jahat. Enggak punya otak. Demi harta kau tega menghalalkan segala cara. Kau manusia busuk. Orang kampung busuk. Geramku menghempaskan tubuhnya. Perempuan itu terjerembab, nyungsep jatuh ke lantai. Petugas langsung membantunya berdiri lagi. Terserah kau bilang apa. Aku manusia busuk, kek. Nggak ada otak. Kek, kau mau apa? Hah? Teriaknya semakin menantang. Plak. Puah. Sebuah tamparan keras. Kemudian semburan ludah ku hadiahkan di wajah tua dan keriput tapi tetap berdandan menor itu. Bangsat kau. Awas kau. Teriaknya hendak mengejar, tapi ditahan oleh petugas. Sudah, Mel. Sabar. Mas Diki menarikku. Tapi, aku belum merasa puas. Itu. Aku mau itu. Tunggu dan nikmati hari-harimu selanjutnya di penjara. Semoga kau membusuk di dalamnya. Umpatku lagi baru mengikuti Mas Diki. Kau bisa memberi laporan. Mel, mereka butuh penjelasan darimu. Tanya Mas Diki menenangkanku. Tidak, aku belum bisa menawab apa-apa. Atau ditanya apapun. Aku mau sendiri dulu. Jawabku masih emosi. Saya yang akan menjawab semuanya. Saya kuasa hukumnya. Seseorang menyela dari arah luar. Aku menoleh. Om. Lirihku memanggilnya. Papa Mas Reno datang tanpa ku minta. Bahkan aku belum menghubunginya. Dari mana dia tahu kalau aku sangat butuh pertolongannya saat ini? Tenang. Ada Om di sini. Ucapnya mendekat. Menyalami Mas Diki. Lalu mengelus kepalaku. Siapa yang memberitahu Om? Tanyaku lega. Beban berat di dada terasa plong. Serasa aku menemukan pelindung sekaligus tiang penyangga. Aku merasa sangat kuat sekarang. Aku tidak sendirian. Andi yang memberitahu, Om langsung berangkat ke sini. Om akan bicara dengan mereka. Ya, Om yang akan urus semuanya. Tolong tuntut mereka dengan hukuman seberat-beratnya. Om. Mereka sangat berbahaya bagi keselamatan putri saya, juga ketenangan hidup saya. Tintaku memelas. Iya, Om paham perasaanmu. Om sudah menyelidiki semuanya. Sebaiknya kamu pulang saja. Bawa dan rawat bayimu dengan baik. Oke, Om, saya pulang. Saya khawatir keadaan ibu. Tunggu sebentar. Begini, Om mau bilang, kalau pengacara hebat itu tampak ragu. Kenapa? Apa sebenarnya yang ingin diucapkannya? Kalau apa, Om? Om mau bilang apa? Tanyaku penasaran. Reno dia sudah keluar dari panti. Dia sudah dinyatakan sehat. Ucapnya kemudian. Oh, ya. Alhamdulillah. Syukurlah, Om. Ucapku semakin lega. Iya, pulanglah. Baik, Om, Mas Diki. Aku serahkan segalanya kepada pengacaraku. Ya, kataku kepada polisi tampan itu. Siap. Bilang sama Mala untuk menungguku. Katanya juga berharap. Oh, oke. Aku akan bujuk dia supaya mau pulang bareng Mas.
Sahutku merasa iba. Kasihan, polisi sebaik dia, tapi cintanya bertepuk sebelah tangan. Makasih, hati-hati di jalan. Siap, Pak Po. Sahutku semeringah. Bayangan Mas Reno bermain di pelupuk mata. Berita dari papanya mampu memberi energi baru buatku. Surat pisah sudah di tangan, Mas Reno sudah keluar dari panti. Semoga semua akan baik-baik saja ke depannya nanti, ya Allah. Mel, gimana? Sambut malah begitu aku sampai di luar. Mana anakku? Kok gak ada sama kamu? Tadi aku titip ke kamu kan? Lah, teriakku histeris lagi. Sempat kehilangan Cika membuatku trauma. Tenang, ini kantor polisi. Mak, jawab malah menenangkanku. Terus mana? Sama Rani. Itu. Dibawa masuk ke mobilmu, nemuin kakeknya Cika. Oh, syukurlah. Kirain. Ucapku mengelus dada. Gimana urusannya? Tanya malah setelah aku kembali tenang. Sudah dibereskan oleh papanya Mas Reno. Aku mau pulang aja. Lah, kasihan ibu. Aku takut dia kenapa-napa. Oh, oke. Ayo kita pergi. Tidak, bukan kamu. Tapi aku saja. Maksudmu? Tanyanya bingung. Aku gak bisa ngantar kamu balik nanti ke Medan. Jadi sebaiknya kamu pulang bareng Mas Diki aja. Aku nyetir sendiri bisa. Kok? Rumahku dekat dari sini. Oh, aku bisa nginap kok di rumahmu. Enggak usah diantar gak apa-apa. Tawar malah. Tidak usah. Aku makasih banget udah kamu tolongin. Aku gak mau lebih ngerepotin lagi. Udah? Ya. Aku ke mobil. Ucapku lalu melangkah buru-buru menuju mobilku. Mel, kamu gak bisa nyetir sambil ngendong bayi. Ada papa mertuamu lagi yang sedang sakit di dalam. Gimana kau mau leluasa nyetir? Resikonya besar. Mel, protes malah mengikutiku. Aku tidak menghiraukannya. Mel, udah beres. Rani menyambut sambil menyerahkan Cika ke dalam gendonganku. Sudah, makasih atas bantuan kalian semua. Aku pulang duluan. Ya. Kataku memastikan keadaan papa di jok tengah. Kita pulang. Pah, papa gak apa-apa, kan? Tanyaku. Iya, enduk. Kita pulang. Jawabnya tersenyum. Oke, masuk, Mel. Aku yang nyetirin. Kata malah masih membandel. Dibukanya pintu mobil sebelah supir. Tetapi, tangannya terhenti lalu berbalik ke arahku. Entah kenapa dia berubah pikiran. Ku kencangkan kain pengikat gendongan Cika, agar tidak melorot saat menyetir nanti. Mel, panggil malah menatapku sayu, seolah baru saja melihat sesuatu di jok depan mobilku. Kenapa? Tanyaku bergerak ke arahnya. Rani dan Mas Andi telah pergi menuju mobil mereka. Tinggal malah sendiri. Mau tidak mau aku harus memaksanya untuk tinggal. Dia harus ikut di mobil Mas Diki. Semoga momen ini bisa menyatukan mereka. Mel, panggilnya sekali lagi. Ada apa? Apa? Sih? Enggak boleh. Pokoknya kamu enggak boleh ikut ke rumahku. Kamu pulang ke Medan aja, bareng Pak Polisi itu. Bukankah dia pacarmu? Kataku menarik lengannya agar tak menghalangiku masuk ke mobil. Gadis itu tidak menolak. Dia bergeser, lalu melangkah pergi, berjalan gontai masuk ke dalam kantor. Maaf, malah aku harus melakukan ini, agar kau bisa dekat dengan polisi baik itu. Bisikku membatin. Sedikit lega, karena akhirnya malah mau mengalah. Kita pulang. Ya, Cika. Sayang. Sama kakek juga. Kataku sambil membuka pintu mobil. Aku terpaku. Pintu mobil terbuka. Seseorang tersenyum manis menyambutku. Astaga. Jeti ini yang membuat malah tercekat tadi. Malah tak Jeti membuka pintu mobil, tak bisa berkata-kata, karena ini. Enggak boleh nyetir sambil gendong bayi. Nanti kalau tiba-tiba harus ngerem mendadak, bayimu kebentur batang star, gimana? Tanyanya sambil tetap tersenyum. Mata tajam menukik tepat ke jantungku, setajam mata lang. Tetapi sorotnya penuh bina. Debaran ini kian terasa, tubuhku gemetar. Mungkin karena aliran darah tak normal dipompakan. Hei, ayo, masuk.
Masuk dari sebelah sana aja. Perlu aku keluar buat bukakan pintu buat kalian berdua? Godanya mencubit gemas pipi Chika. Aku tersadar, tapi sulit bergerak. Kakiku bagi tertancap di tanah. Tetap mematung menatap pemuda tampan yang tiada henti tersenyum penuh harisma. Mas Reno, hanya bisikan itu yang mampu keluar dari bibirku. Entah kenapa Chika bertingkah overacting di depan Mas Reno. Tubuhnya menggeliat-geliat di dalam gendongan, membuat aku kewalahan. Terpaksa aku mengeluarkan dari dalam kain gendong lalu menegakkannya. Bayi kecilku tertawa cekikikan digoda pemuda tampan berkumis tipis itu. Chika, tenang dong, kataku mengimbangi gerakannya. Sepertinya dia senang banget ketemu aku. Mel. Mas Reno mengelus kepala Chika. Mungkin, soalnya dia tidak pernah melihat sosok yang pantas jadi ayahnya. Papa kandungnya bahkan tidak pernah menimangnya. Sahutku sembari mencoba menetralkan suasana hati. Gilang tidak pernah menimangnya. Ya, dia sibuk dengan selingkuhannya. Aps, jangan-jangan putrimu mengira aku ayahnya. Terka Mas Reno mengejutkanku. Tidak apa-apa, begitu malah lebih baik. Sahut papa mertuaku dari belakang. Aku tercekat. Kami lupa kalau ada papa kandung mantan suamiku di belakang. Perasaan tidak enak mengganggu pikiran. Apalagi kata-katanya seperti menyindir, lembut tapi menohok. Oh, Bapak, maaf, kami hanya bercanda. Papanya tetap Gilang. Kok, saya hanya teman melur, tidak lebih, Pak. Mas Gilang menatap ke belakang, dengan ekspresi menyesal. Tidak apa-apa Nak Reno. Bapak tahu anak Bapak itu seperti apa. Bapak tidak tersinggung sama sekali. Saya suka kalau menantu saya memiliki teman seperti kalian semua. Bapak salut dengan tingginya rasa persahabatan yang kalian tunjukkan. Saya terharu, ternyata begitu banyak orang yang menyayangi menantu saya. Kenapalah anak saya justru menyia-nyiakannya? Sudahlah, Pak. Mungkin beginilah takdirnya. Sabar, kata Mas Reno. Tetapi, meskipun Melur dan Gilang sudah sah berpisah, saya akan tetap tinggal dengan Melur. Dia anak saya. Apakah Nak Reno keberatan? Tanya Papa memelas. Oh, tidak. Saya tidak keberatan. Lagi pula saya, apa hubungannya dengan saya? Ya, saya hanya teman Melur, Pak. Tidak lebih. Ada perasaan mengganjal di hatiku mendengar kalimat pemuda ini. Berkali-kali dia berkata hanya teman. Apa maksudnya? Mas Reno memang menganggap aku hanya teman atau dia nggak enak sama papa Mas Gilang? Ya, kenapa aku kecewa dia berkata begitu? Atau aku yang terlalu sensitif? Yuk, masuk. Kita berangkat, kata lelaki itu kemudian. Aku menurut dengan hati yang gundah. Lelaki tampan itu sudah menstarter mobil, menatap lurus ke arah jalan. Aku menatapnya dari samping, mencoba memahami semua perkataan dan perbuatannya. Apakah aku terlalu naif lagi kali ini? Kenapa aku begitu bodoh dalam menyikapi sikap dan perbuatan orang lain? Aku gundah karena ucapan Mas Reno yang mengatakan aku hanya teman. Aku ragu itu sekedar ucapan atau perasaannya yang sebenarnya. Kalau hanya teman, berarti dia sama saja dengan Mas Andi, Mas Diki, yang juga begitu baik dan banyak berkorban padaku. Apakah dia menganggapku seperti Mas Andi dan Mas Diki membantuku tapi menganggapku hanya teman? Duh, kenapa aku begini was-was? Kenapa Mel? Pemuda itu menangkap basah saat mataku lekat menatapnya. Senyum manis tersungging di bibirnya. Senyum yang mululantakan hatiku. Aku berdebah tak karuan lagi. Enggak apa-apa. Kok? Aku menunduk. Mel, mulai hari Senin besok, aku sudah aktif ke kampus. Menyelesaikan kuliahku yang sempat tertunda setahun. Kamu sendiri gimana? Apakah nggak ada niat mau ngelanjutin kuliah kamu dulu? Toh, setahun juga kan? Berhentinya? Aku belum kepikiran, Mas. Sekarang mau fokus ngurus usaha dan membesarkan putriku saja. Jawabku. Kan bisa sambil. Lihat nanti. Deh. Oke, semoga semua lancar. Ya. Tiba-tiba Mas Reno menepikan mobil. Bentar, ya. Katanya lalu keluar. Dia berjalan menuju sebuah toko di seberang jalan. Entah apa yang hendak dilakukannya.
Papa baik-baik saja? Tanyaku menoleh ke belakang. Baik. Posisi tidur begini gak masalah bagi Papa. Iya, Pa, nanti kalau udah tenang, kita akan mengobati stroke Papa. Siapa tahu bisa sembuh. Banyak kok, orang stroke bisa sembuh lagi. Gak usah ngerepoti. Mel, Papa bisa ikut sama kamu saja. Sudah suatu anugerah yang luar biasa. Karena Papa yakin, hanya kau yang sayang sama Papa. Enduk. Iya, Pa, Papa boleh ikut saya selama yang Papa mau. Terima kasih. Mas Reno kembali dengan menjincing sebuah benda. Belum jelas apa benda itu. Setelah dekat baru jelas terlihat. Kursi roda yang dilipat. Mas, kamu beli itu untuk siapa? Tanyaku saat dia sudah masuk ke dalam mobil lagi. Untuk mertuamu lah. Masak untukmu? Hehehehe, buat Cika juga nggak mungkin. Dong, ya, kan? Sayang. Jawabnya menarik lembut hidung Cika. Mas, kamu baik banget. Makasih. Nggak apa-apa. Papa Gilang seperti papaku sendiri. Semoga benda itu bermanfaat. Sangat bermanfaat, Mas. Terima kasih, Nak Reno. Ucap Papa dengan suara serak. Hidungnya bahkan berair. Ku tahu dia begitu terharu dengan kebaikan Mas Reno. Tiba-tiba ponselku berbunyi. Ku raih dan ku baca nama si penelepon. Kak Bulan. Papa sama kamu. Ya. Suara Kak Bulan terdengar panik. Iya, Kak. Kakak di mana? Kamu gak bilang kalau Papa sama kamu. Aku dan Mas Fajar panik tahu. Teriaknya mengagetkanku. Loh, Mas Gilang gak bilang. Aku suruh dia nyampaikan ke Mas Fajar. Gilang, gak ada Gilang di sini. Anak setan itu entah menghilang kemana. Duh, stres aku. Mel, syukurlah Papa bersamamu. Kukira tadi udah gimana-mana. Tahu nggak? Maaf, Kak. Anakku diculik, makanya aku buru-buru pergi. Papa minta ikut aku. Ku bawa sekalian. Maaf. Ya, enggak ada maksud buat kalian panik. Sahutku menyesal. Maaf, kakak juga sempat marah-marah. Gimana Cika? Kakak dengar udah ketemu, kan? Maaf, kakak sibuk ngurus kepulangan mama. Iya, Kak. Jadi sekarang gimana? Apa rencana kakak selanjutnya? Inilah yang ingin kami rundingkan. Si Gilang malah ngilang. Oh, posisi kakak di mana? Nih, di sini. Di rumah yang tinggal puing-puing ini. Ya, Allah. Gimana? Mama dibawa Mas Fajar makan di restoran simpang itu. Sengaja biar Mama gak lihat kenyataan ini. Loh, masih dirahasiakan? Iya, siapa yang berani ngasih tahu? Biar kena serangan jantung lagi. Iya, bener juga. Sih. Tapi selanjutnya gimana? Mau tinggal di mana kalian? Kak, belum diputusin. Apakah Papa dan Mama ikut kakak ke Siantar? Atau ikut Mas Fajar ke Nias? Belum tahu. Si Gilang gak bisa diajak ngomong. Entah kemana dia. Oh, begitu. Ya. Mel, kami ke rumahmu. Ya. Kami mau berunding di situ aja. Boleh, kan? Aku tersentak. Mereka mau kumpul di rumahku. Semua keluarga mantan suamiku. Ya, Tuhan. Kenapa aku tidak pernah bisa lepas dari mereka? Sih. Kapan aku bisa bebas dari masalah mereka? Mel, boleh? Enggak. Masa kami berundingnya di jalanan? Sih. Nanti Mama malah makin curiga. Bujuk Kak Bulan lagi. Terus, kalau kalian berundingnya di rumahku, apakah dia nggak akan curiga? Kak, Mama tahunya itu rumah mereka juga. Kan? Jangan bilang kalau rumah itu sudah dijual. Loh, gimana? Aku nggak bisa main sandiwara begitu. Dong, Kak. Karena aku aja ngontrak di rumah itu. Itu rumahnya Mas Reno sekarang. Sudahlah, terima aja. Mel, setelah Mas Reno tiba-tiba. Mas Reno dengar. Tapi aku nggak speaker lo ini. Tanyaku heran. Aku bisa paham dari ucapanmu meskipun tidak mendengar percakapan kalian. Jawab pemuda itu tenang. Mas, ini keluarga mantan suamiku. Loh, protesku. Mel, mereka tidak punya tempat sekarang. Enggak ada salahnya mereka tinggal di rumahmu beberapa hari.
Itu rumahmu, Mas. Dan Kak Bulan ingin kita harus bersandiwara seolah-olah itu masih rumah mereka. Nggak apa-apa, Mel. Ya, Allah, pemuda ini. Terbuat dari apalah hatinya. Begitu luas. Tiada dendam, tiada amarah. Jeti, Mas Renomu itu sedang bersamamu sekarang, Mel? Tanya Kak Bulan menyela dari seberang sana. Iya, bersama Papa juga. Bahkan baru saja dia membelikan kursi roda baru buat Papa, karena kursi roda Papa terbakar di dalam rumah itu. Sahutku lemah. Alhamdulillah. Baik banget. Sih, dia. Bilang makasih. Ya, Mel. Datanglah, Kak. Tapi, kalau boleh, Mas Gilang jangan ajak, ya? Aku nggak bisa kalau sampai dia menginjakkan kakinya di rumahku. Meskipun aku hanya ngontrak di situ. Pintaku semakin putus asa. Oke, Gilang nggak bakalan ke situ. Orangnya aja entah mana sekarang. Kami ke situ, ya. Maaf ngerepotin. Loh, sahutku menutup telepon. Sabar, Mel. Kamu wanita kuat. Orang yang dipilih oleh Allah untuk menghadapi semua ini. Yang kuat? Ya. Mas Reno melirikku sekilas. Aku tidak menyahut. Lelah sudah rasanya otakku memikirkan semuanya. Tiba-tiba tangan kiri Mas Reno meraih tangan kananku. Sementara tangan kanannya tetap memegang stir. Aku tidak menolak saat genggamannya kian erat. Jemariku diremas lembut, seolah hendak menyalurkan kekuatan baru, agar aku kuat menghadapi segalanya. Kembali jantung berdegup kencang, wajah terasa menghangat. Ada getaran syahdu yang menjalar di sanubari. Cinta. Aku tahu ini cinta. Perasaan ini sudah ada sejak dulu. Sejak awal aku menjadi mahasiswa di kampus yang sama dengannya. Sudah 3 tahun yang lalu, bahkan saat itu aku belum mengenal Mas Gilang. Hari ini, rasa itu muncul lagi. Remasan jemari ini masih sama seperti 3 tahun lalu. Getaran di hati ini masih sama seperti dulu. Lalu, kenapa sempat ada Mas Gilang? Kenapa dia sempat hadir menghancurkan hubunganku dengan kekasihku ini? Meski kini dia mencampakkan aku begitu saja. Kini, aku terdampar lagi di sini, di cinta Mas Reno. Masih bolehkan aku berlabuh di hati pemuda ini? Masih adakah tempat untukku di sana? Setelah Mas Gilang berhasil mengacaukan segalanya, bahkan kekacauan itu menghasilkan seorang anak. Cika, pantaskah aku yang kini berstatus janda, memiliki anak 1, menyimpan rasa kepada seorang pemuda tampan dan kaya raya seperti Mas Reno? Entahlah, perasaan ini, tanda tanya besar ini, membuat dadaku kian sesak. Ada galau dan gundah mengadu kalbu. Kuberanikan diri untuk menatapnya, dia pun berbuat yang sama. Mata kami bertemu, sesaat. Pemuda itu melepas remasan jemarinya, saat mobil sudah memasuki halaman rumah. Ibu menyongsong kedatangan kami, penuh haru dia meraih Cika, memeluk dan menciumi putriku. Tetapi hanya sesaat. Matanya berubah nyalang. Wajahnya berubah tegang. Emosi seolah membakar saat dia melihat Mas Reno. Kau? Teriaknya dengan muka merah padam. Mas Reno langsung keluar dari mobil. Berlari kecil menghampiri ibu, lalu mengulurkan tangan hendak menyalam. Ibu membuang muka. Tangan Mas Reno mengambang. Ibu tak hendak menjabatnya. Kenapa kau bisa bersama dia? Mel, apa maksudnya ini? Ibu meneriakiku. Bikina berlari tergopoh-gopoh, meraih Cika dari gendongan ibu, lalu langsung membawanya ke dalam rumah. Ibu, jangan marah-marah gitu, dong. Tapi, aku bersyukur banget, ternyata ibu masih kenal dan ingat sama Mas Reno. Jawabku menggamit lengan ibu. Bagaimana aku bisa melupakan dia? Laki-laki ini yang telah meninggalkanmu begitu saja. Hampir-hampir kau bunuh diri karenanya. Kau pikir ibu bisa lupa? Hah? Nanti, aku ceritakan semuanya sama ibu, bagaimana cerita yang sebenarnya. Kita salah paham selama ini. Bu, saya dan Mas Reno sebenarnya baik-baik saja. Hubungan kami yang telah sempat ibu restui dulu sebenarnya nggak ada masalah. Seseorang telah dengan sengaja menciptakan kesalahpahaman antara kami. Kukira Mas Reno selingkuh. Mas Reno juga mengira aku selingkuh. Kami diadu domba. Bu, ibu gak peduli. Pokoknya sekarang usir dia dari sini.
Ibu nggak setuju kamu berhubungan dengan dia. Bu, masa lalu itu hanya salah paham. Tolong mengertilah. Pintaku memohon. Sebagai laki-laki, mestinya dia tidak langsung meninggalkanmu begitu saja. Harusnya dia menyelidiki semuanya baru mengambil kesimpulan. Kata ibu tetap ketus. Aku yang salah. Bu, yang nikah duluan siapa? Aku. Kan? Aku yang tak berpikir panjang menyelidiki semuanya dahulu. Karena emosi, Mas Gilang datang bak seorang pahlawan. Tanpa pikir panjang aku menerima lamarannya. Padahal ibu tahu, siapa yang menghancurkan hubungan kami. Mas Gilang, Bu, kami berdua adalah korbannya. Pinter benar kamu bersandiwara. Jangan sampai kau salah lagi menilai orang. Cukup sekali kau gagal membina hubungan. Jangan sampai kau kembali jatuh di lubang yang sama. Mel,